Halo guys, jumpa lagi dengan Bukan Cuma Nonton. Kali ini kita sedang meliput poster dan trailer Agak Lain 2. Biar kamu tahu gimana atau siapa saja yang terlibat di film ini, yuk kita simak responnya. Miliar yang sudah hadir. Yeay. Terima kasih atas kesabaran yang menunggu dan terima kasih atas ketepatan waktunya. Nama aku Cita Pohan, ingin mengucapkan selamat datang di press conference perilisan official trailer film terbaru persembahan dari Imaginary, Agak Lain Menyala Pantiku. Ini adalah sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, setuju gak sih? Ya, betul. Ya, betul sekali. Kenapa Mas wajahnya kayaknya udah punya pertanyaan banyak banget buat tanyain ya. Habis ini kita tentunya akan ngobrol-ngobrol dengan para filmmakers dan juga cast tentunya. Dan film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Dipa Andika. Yeay. Disutradarai oleh Muhatli Aco. Favorit kita semuanya ya. Dan menjadikan Agak Lain Menyala Pantiku akan menjadi sebuah film yang menyajikan kesegaran cerita baru dan tentunya menghadirkan tawa dari komedi yang menyatukan penonton Indonesia menuju akhir tahun 2025 ya. Setuju ya? Akhir tahun 2025 kita butuh ketawa, setuju gak sih? Setuju. Setuju dong, kita akan ketawa bareng. Dan sebelumnya film pertama Agak Lain sudah meraih mega blockbuster dengan 9 juta lebih penonton. Gokil, 9 juta lebih ya. Dan juga berhasil mendapatkan piala Antemas FFI 2024. Ini adalah sesuatu yang memang udah menjadi kebanggaan kita semua. Dan tentunya film Agak Lain Menyala Pantiku ini bukanlah sebuah prequel maupun sequel. Jadi bukan prequel dan bukan sequel. Jadi apa dong? Jadi film ini adalah cerita baru dari Semerta Quartet Agak Lain. Yes, kita akan sama-sama mengetahui seperti apa. Dan film Agak Lain Menyala Pantiku akan tayang di bioskop mulai 27 November 2025 ya. Jadi akhir bulan depan kita sudah bisa menikmati sama-sama filmnya. Alright, baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan dari film Agak Lain Menyala Pantiku, hari ini kita akan bertemu langsung dengan para sineas dan para castnya. Sudah siap teman-teman? Mempertontonkan official trailer dari film Agak Lain Menyala Pantiku. Kita akan sama-sama menyaksikan official trailer untuk pertama kalinya ya. Dari Pak Dipa mungkin ada tambahan yang mau diperkenalkan? Nonton aja. Karena ternyata hari ini juga akan ada kolaborasi yang seru yang juga nanti mau diceritakan ya. Oke, nanti aja kalau begitu kita sama-sama akan menonton. Ada nggak? DJ. Ada DJ. Oke, kalau begitu marilah sama-sama kita lihat trailernya. Sudah siap teman-teman? Siap. Oke, kalau gitu abang-abang boleh silakan duduk. Lega sekali. Karena buat saya film Kang Sola ini memang lagi kaya. Salah film. Ada memang talentnya Solehun. Oke. Ini film yang buat kita ngerjainnya penuh dengan sukacita sekaligus beban ya teman-teman. Sukacita karena akhirnya bisa berkumpul kembali di set bersama orang-orang ini, bersama-sama berkarya lagi dengan visi yang sama, yaitu membuat film selucu mungkin yang kita bisa bikin. Tapi di saat yang bersamaan beda banget beban mentalnya dibandingin film yang pertama. Kalau film yang pertama benar-benar pure have fun aja. Kalau ini kayak ada beban, kayak ekspektasi penonton gimana ya nanti gitu. Jadi ya kita bekerja lebih keras. Terutama sebenarnya yang paling berat itu pada saat nentuin pilihan cerita. Oke. Kita mau kemana nih di film yang sekarang? Itu yang keputusan yang paling berat. Kayaknya setelah kita memutuskan itu mau ke panti jompo, setelah kemarin ada bumbu horor, sekarang bumbunya investigasi gitu ya. Dari situ setelah itunya ketemu, kayaknya jalan kita udah lebih oke, let's go gitu, udah lebih lancar. Jadi lebih yakin juga. Iya, yang berat tuh yang di awal tuh yang kita sampai outing ke Singapura, yang kita ke kasino. Kemana? Ke kasino, ketemu siapa? Ke kasino kok. Maksudnya ziarah. Oh, ya Allah, ke makamnya. Ke makam kasino. Enggak, tapi itu yang beratnya waktu itu nentuin tema cerita ini nih, kali ini nih film yang sekarang mau kemana arahnya itu. Tapi setelah ketemu lebih lancar. Lebih lancar. Dan kalau ini kan dibilang bukan sequel, bukan prequel. Ya. Jadi apa dong ngomongnya? Film Agak Lain Menyala Pantiku. Itu judul. Itu judulnya. Emang bener kau cuma pemain aja, udah biar produser yang jawab. Oke, sorry Mas. Sebenarnya konsep ini sudah bukannya gede kepala ya, tapi dari awal banget tuh kita udah mikir ini kalau film pertama sukses, lantas apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita udah mikir ini kita mau lanjutkan dengan
konsep yang mungkin kita terinspirasi dari apa yang dilakukan sama legend kita Warkop DKI, yaitu dari film ke film tuh mereka bisa jadi apa aja tanpa harus mikirin sequel atau prequel atau spin-off dengan karakter yang sama. Jadi pokoknya Boris Oki Jegel Bene kali ini ngapain sih? Ya udah namanya sama, tapi dunianya, ceritanya, karakternya bisa kita riset total dan itu yang kita lakukan. Gitu. Itulah yang terjadi. Jadi emang ya film yang berbeda, fresh banget, tapi ya tentunya kuartet 4 ini yang hobi pecah suara ini ya, itu hadir lagi ya. Terlalu pecah. Ya tapi kan kita kan semuanya juga pengen ini filmnya pecah ya. Itu kan adalah sebenarnya agak lain satu, walaupun kita bumbunya horor, ujung-ujungnya kita kan jualnya drama komedi film ini. Jadi film kedua pun ini kita bikin ya drama komedi tapi dengan bumbu investigasi. Nah, ketika kita menemukan premis ini, pastinya kan itu ekspektasi yang paling yang harus kita jaga kan. Ini gimana nih orang berekspektasi dan beban juga. Tapi akhirnya ya, pilihan investigasi adalah pilihan terbaik di antara sekian pilihan yang waktu itu sempat kita pertimbangkan. Jadi memang ada 203 waktu itu pilihannya. Banyak. Ada science fiksi, ada superhero. Nggak usah malah ditambahi udah. Ada dokumenter juga. Dokumenter apa? Itu religi alien juga ada religi alien. Itu yang pertama nggak kita biografi juga biografi gitu-gitulah. Ya yang jelas yang perlu kita sampaikan adalah mungkin biar teman-teman juga tahu film ini adalah film yang dikerjakan oleh 95% kru yang sama dengan Agak Lain 1. Yes. Gitu. Jadi 5%-nya adalah karena jadwalnya nggak nemu tuh yang orang yang gitu. Gitu. Sisanya benar-benar sama. Termasuk para investor, kita harus nyebutin karena investor ya. Ada Jakarta, ada Trinity Entertainment Network, ada Legacy Pictures, ada ANZ Films, ada Navaros dan ada podcast Agak Lain. Satu itu ingin pas bukan pinjam logo aja tuh. Si es kepal Milo Bang Rudi itu nggak jadi? Es kepal Nggak jadi berarti ya? Jadi Berarti oke. Sebelah King jadi ya? Oke. Kalian kan memang cuma 500.000 per orang, tapi palingnya logo kita pinjam lah. Terima kasih. Kalau 500.000 rupiah kan Patungannya 500.000. Jatuhnya infak itu. Tapi Pak Dipa, berarti kalau dari sisi production juga ada eskalasi dong? Insya Allah. Karena kan yang kita ingat Agak Lain sebelumnya itu juga adalah salah satu produksi Imaginary yang angkanya fantastis, gitu kan? Apakah Menyalapantiku juga seperti itu? Ditarik napasnya memang. Yang jelas dibandingkan dengan Agak Lain pertama, iya kalau di Agak Lain pertama kita membuat sketch rumah hantu, di Agak Lain kedua memang kita lebih dari 50% semua syuting berada di Panti Jompo. Panti Jomponya tidak kita buat dari nol pastinya, tapi kita rework menjadi benar-benar suasana Panti Jompo supaya mereka nyaman nanti masa depan mereka akan tinggal di sana. Memang sudah mempersiapkan diri. Udah ngebetah-betahin gitu ya. Kontraknya sampai ke sana Pak Dim. Bang Ngacong ada erek kakek-kakek. Ya kalau kayak aku, Bene, Jegel mungkin kami di rumah gitu. Boris yang paling mungkin. Ya, kau cinta lagi ya. Kau cinta lanjut aja. Masih botaknya cuma ngelempar apa. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Bukan kau. Kau cuma ngeprint. Dengar dulu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kali ini Bang Aco mau ngomong saudara kita. Udah tadi Mandel udah di present tadi. Kan udah di present. Gimana Bang Aco dengan Agak Lain Menyalapantiku ini? Sesuatu yang segar, sesuatu yang baru, dan apa ini? Itu duduk aja ya. Ini preskon kenapa moshing di belakang? Gak usah moshing, Mbak, biasa aja. Bu, pelan-pelan ya, Bu. Tenang Ibu, semua orang di sini juga bekerja Ibu. Pelan ya, Bu. Nanti kalau saya Ibu berdiri gini, mereka bikin laporan, bumbung Ibu deh yang Karena nanya sama Mama lagi di mana. Oh iya. Di foto Ibu itu, ini ada orang Batak nggak tahu siapa ini. Salah masuk berarti. Salah masuk sini. Salah masuk. Dia tuh tadi nanya, kok filmnya nggak mulai-mulai ya? Salah studio. Keluar dari sini ngomong, alah ditipu aku. Kira film rupanya enggak, alah bohongnya orang itu. Kira film teater. Ya. Live podcast, rupanya live podcast. Modif sutradara. Sutradara Udah kita bisa loh. duduk tenang semua ya. Oke. Aco. Apa bedanya menggarap Agak Lain Menyalapantiku dibandingkan Agak Lain yang sebelumnya?
Kalau yang sebelumnya itu kan memang secara settingnya udah langsung pasar malam, udah kita udah memberikan image tuh yang meriah gitu ya. Sementara di sini tuh kayak kita pengen bikin semacam paradoks gitu. Ketika kita melakukan pengejaran buronan, kayaknya dari 1 sampai 10 panti jompo nggak masuk dalam pilihan deh, tempat bersembunyi buronan gitu. Makanya kita memilih sesuatu, yaitu dia uniqueness-nya kita kejar juga. Yang biasanya kalau ngejar buronan itu ya ada di tempat-tempat klub malam atau di mana, kita di panti jompo gitu. Justru di tempat yang kata orang itu dingin, sendu. Tapi justru gini kita bikin jadi satu arena bermain yang paling menyala justru di sini gitu. Dan inilah yang akan kita harapkan menghadirkan kelucuan-kelucuan dari bentrokan situasinya. Karena bagaimana apa yang terjadi jika seorang buronan ngumpetnya di panti jompo gitu. Jadi disitulah kita berusaha bikin sesuatu yang fresh lah. Karena sepanjang ingatan saya juga kayaknya masih jarang film komedi yang menggunakan panti jompo sebagai main setting ya gitu. Karena panti jompo kan dikenalnya sebagai sebuah tempat yang entah menyeramkan atau yang terlalu dramatis atau apa. Di kita justru kita jadikan arena bermain paling menyala gitu di sini. Seru banget, malah jadi arena bermain ya. Tapi emang bener, kayaknya panti jompo itu selama ini juga konotasinya tuh bahkan sesuatu yang jarang untuk dibicarain karena kayak gloomy gitu kan. ngomongin itu gitu ya. Ini suka dihindari gitu. Betul. Gitu. Padahal kita berpikir komedi itu selalu bisa lahir dari situasi apapun, termasuk di tempat-tempat yang sekelam panti jompo gitu. Nah, panti pijat susah. Jadi kayaknya panti jompo aja lah gitu. Tapi ada keraguan nggak sebelumnya? Kalau panti pijat terlalu berminyak gitu. Kayak licin. Iya, licin orang kayak licin. Bawaannya pengen bilas gitu kan. Sama setnya terlalu kecil ya. Kecil. Kameranya di bawah handuk gitu. Panti pijat mana yang kecil? Di mana, Bo? Di mana panti pijat? Sorry Riz, kalau misalnya yang di mall-mall tuh gede-gede ya. Gede. Di mana? Kan tempat duduknya kecil. Tempat duduknya kecil. Yang buat bilas kaki. Gue pikir kita satu tim enggak ya? Aku semua ya. Gel, lu tanya wartawan ya udah ada yang dicatat belum sih? Udah ada mereka kan direkam ya kan? Rekam kan Bang ya? Rekam. Lah kok enggak? Dia rekam tapi kamera depan. Ekspresi mereka yang direkam. Self reaction. Ya. Sempat ada keraguan nggak tapi? Kenapa? Sempat ada keraguan nggak dengan latar tempat itu? Jujur dari 213 ide tadi pas dengar panti jompo itu yang paling optimis. Karena gimana caranya nih ini bisa dijadiin sesuatu yang menarik karena kan kalau didengar gitu aja panti jompo, aduh panti jompo gimana ya isinya orang-orang tua, mau bikin keseruan apa di tempat seperti itu. Tapi ya justru dari situ kita menantang diri sendiri untuk kayak justru ini yang tempat yang saya bilang tadi, kayaknya dari 10 pilihan pertama buronan ngumpet, kayaknya panti jompo nggak jadi pilihan gitu. Ya justru di situlah kita masuk gitu. Walaupun salah satu kesulitannya adalah mencari tempat untuk jadi panti jompo. Nah betul. Dan bagaimana caranya syuting tanpa mengganggu yang orang jompo beneran di sana. Ya untungnya kita dapat tempat yang memang secara kondisinya memungkinkan untuk kita syuting di sana karena mereka punya tempat lain untuk memindahkan sementara penghuninya ke tempat di dekatnya gitu. Oh, kirain semuanya jadi ikut jadi cast juga. Enggak. Gimana? Kita pindahan di situ ada Wisma Atlet, kita pindahan ke Wisma Atlet di situ. Orang tuh pada nge-gym pagi. Asik. Kurang jompo ya, jogging. Lebih jompo yang syuting ya jatuhnya ya. Tiap siang tuh update Strava mereka. Strava. Iya. Tapi ini nyuap makanan. Baiklah, terima kasih Bang Aco. Mari, kayaknya emosinya udah mau siap untuk dikeluarkan, silakan disampaikan dulu. Gimana rasanya sekarang balik lagi dengan agak lain menyala pantiku? Iya, jadi waktu kita membuat yang pertama kan rasanya sangat tulus gitu ya, ingin berbuat aja gitu. Tapi memang kita sudah berencana bahwa kita itu mau setiap film ceritanya lepas ya, biar tidak ada tanggung jawab atau Berat, soalnya berat itu diberatin. Jangan nangis, santai aja. Gak ada yang nangis loh. Rumahnya lagi ada orang bedah rumah datang ke rumahnya. Jadi dia nggak sempat kecek. Kenapa terharunya di sini? Rumahnya dibedah. Terharunya di sini. Ayo Ben, jangan. jadi benar, apalagi buat kami 4 ketika akhirnya oke, karena yang pertama jalan, kita lanjut yang kedua, tapi kita cari idenya gitu. Dan kita berempat sangat-sangat
sering berpikir gitu harus seperti apa ya gitu. Makanya kita juga dilibatkan dalam pencarian ide gitu. Oke. Nah, jadi kita akhirnya selalu ikut, terus setiap ada ide dari sutradara atau dari produser kita juga ditanya bagaimana pendapatnya. Jadi benar-benar rasanya film ini tuh kita tuh bukan sekedar aktor doang gitu. Kita ikut sangat terlibat di kreatifnya gitu. I see. Ya Jadi mungkin tambahan dikit, penulis cerita di sini selain Aco tambahannya adalah Ernest dan Bene. Oh, begitu. Jadi memang ikutan langsung. Jadi ya. karena dari 4 agak lain, yang 3-nya kan agak bodoh gitu. Yang 3 lagi agak sibuk. Bodoh, agak bodoh. Enak tentang dosen kau. Bisa kok kalau ngetik-ngetik di laptop mah bisa. Bisa, sumpah demi Allah, JK itu gak main dengan laptop, demi Allah. Bisa. Dia mikir mati laptop, dicabut aja colokannya. Jadi itu gak pandai mati laptop. Bisa. Shutdown. Gak pandai saya. Agak-agak di Bisa. force chat ya terus ya. Bisa. Oke. Oh, berarti Bang Bene juga ikut menulis juga Iya, ya. Bene ngejagain lah dia. Bukan. Kita. Apa bilangnya? Ikut Ngejagain lah. dari- Story development. Iya. Jadi Oke, dari story pengembangan ceritanya kita ngerjain bertiga dari premis sampai apa ya, cerita garis besar ceritanya lah. Ketika kita udah sepakat sama garis besar ceritanya, Aco lanjut nulis skenarionya gitu. Ah, gitu. Oke, wow. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti kayak gitu. Izin. Yang mana izinnya waktu itu? Dul? Dul. Hah? Babes ya dulu. Beda, itu si Dul. Itu si Dul, beda Dul. Oke, sorry. Ya itulah Bang Aco, maksudnya kalau aku ngelihat skripnya Bang Aco tuh seorang sutradara yang seneng banget begitu-begitu tuh. Maksudnya nggak cuma komedi tawa-tawa, tapi ada sisi-sisi Isinya semua ketawa, nggak ada isinya. tawa. Itu serius. Yang skrip yang begitu-begitu itu apa? Serius ini aku serius ya. Ini aku serius. Tuh lihat, HP-nya ditaruh. HP-nya nggak mau dilepas. Lobet itu ya. Lobet. Emang nggak mau dicolokin kalau lu yang ngomong. Enggak, kalau Bang Aco tuh nyiapin skrip ini memang kayaknya adegan romance ini memang cocok di Jegel deh katanya gitu. Secara look dan pengalaman kayaknya. Karena kalau ditaruh di Boris kan romance gimana? Romance kan? Aku lagi Gunawan. Enggak ya begitulah, nanti kalian tonton aja filmnya. Aku akan beradu acting dengan Tisa Biani guys. Keren. Alright. Keren. Nah, berarti Gila. kalau apa namanya penyamaran yang lebih besarnya ada di Bang Oki sama Bang Boris, romance ada di Bang Jegel, Bene Nonton. Bene jadi angkot, Bene jadi angkot. menulis. Oh, Bene ada, surprise-nya acting nanti. lagi sama Gita Bebita nih kali ini. Ada kejutan Ada, besarnya ada. Bene. Oh. Menjelang akhir. Justru itu Menjelang paling akhir Apa? justru itu. Hintnya ada nggak yang boleh dikasih Aduh, hintnya sebenarnya nih? ini kalau dikasih tahu. Hati-hati Bene, hati-hati kau. Hati-hati. Hati-hati kau. Mending Pokoknya ada diam. sesuatu dari Bene yang akan sangat mengagetkan Iya, penonton. betul. Oke, Bene. Lumayan 181 derajat. Kok ada Gimana nambah maksudnya? 1 derajat? Ngeri pokoknya ngeri Ada ya. satu derajat. Enggak, tapi kan kalau yang Udah. Kau memang kebanyakan gaya, sumpah demi Allah. Kebanyakan kafein, kebanyakan gula. nggak Apa? tahu. Padahal nggak ada. tapi kok soal yang Aja. Kesannya ada. Kesannya ada sesuatu yang rahasia. Ampun, nengok. Detektif ya kebetulan ada di institusi itu. Iya. Biar ditonton. Gitu, tonton. iya. Takutnya spoiler soalnya Bang Jack. Soal kejadian horor sih kita nggak pernah ada. Ya. Jangan dia nanya. Itu nenek gayung ya. Oke, Bang Jack terjawab ya pertanyaannya ya. Masih ada kesempatan Baik banget lagi? jadi ngepromoin film PH layar. Baik banget, ini Majid. satu pertanyaan aja ya Mas ya. Nantikan ya keseruan Peskon Agalain 2 di Bukan Cuma Nonton YouTube. Oke, sampai jumpa.